Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Pekerja Migran Indonesia. Kawan-kawan semuanya, banyak sekali peristiwa yang terjadi di lingkungan kita ya, baik itu pemutusan kontrak kerja maupun hal-hal yang dilakukan oleh juragan kita yang kurang baik, kemudian pelanggaran-pelanggaran yang mereka lakukan, kekurangan makanan, dan juga bahkan gaji yang dipotong. Ini banyak banget kejadiannya ya. Dan ketika kawan-kawan itu menemui hal seperti itu, maka yang dilakukan adalah ganti majikan. Namun ada banyak hal ya yang harus dilakukan ketika mengganti majikan. Jadi tidak langsung itu hari keluar jika kawan-kawan mencari majikan lagi. Nah, ngomongin tentang ganti majikan ya, kawan-kawan pasti mencarinya di agensi ya. Ya, karena agensi itu adalah tempat sebagai penyalur ya, penyalur dan juga tempat untuk kita mencari majikan, proses ya, proses kerja. Nah, bagaimana kalau kita ini dapat pekerjaan dari teman kita ya, jadi kita punya teman dan kita menyuruh teman kita itu untuk mencarikan majikan. Nah, ini banyak banget kejadiannya ya. Nah, kali ini kita akan membahas sebuah kejadian yang menurut aku unik banget, yaitu ketika temen aku ini mencari pekerjaan ke temen aku satunya lagi, dan di situ ia ini sebelum memutuskan kontrak kerja ini diancam. Nah, bagaimana dengan kisahnya? Kan kawan simak videonya sampai habis. Oke, kejadian ini 2 tahun yang lalu ya, 2 tahun lalu. Jadi waktu itu teman aku mencari majikan, dan ia ini tidak mencari majikan di agensi karena ia tuh punya banyak teman ya, termasuk aku juga. Nah, dia menanyakan ke temen aku lainnya lagi untuk dibantu mencarikan majikan ya. Akhirnya dapatlah majikan, yang dimana majikan ini tempat tinggalnya di daerah Homantin sana. Dan si majikan ini daerah Homantin itu di situ ada 4 ekor kucing dan 2 majikan, majikan perempuan 2 ya. Nah, karena sudah cocok keduanya, akhirnya mereka terikat sebuah perjanjian atau kontrak kerja. Dari hari ke hari, bulan ke bulan, memang tidak ada sesuatu hal yang urgent banget ya di antara keduanya. Nah, tapi pada suatu hari ini ada cekcok antara si teman aku dan juga majikannya ya. Di situ majikannya menuduh teman aku apakah ia ini memakai make up dan juga semacam bedak ataupun semacam krim milik majikan ya. Dia bilang, enggak, aku enggak pakai. Buat apa aku pakai, kan aku ada. Tapi kamu lihat bedak aku berkurang, kamu lihat krim aku ini bergeser tempatnya. Terus temanku yang nggak terima, lah aku kan fungsinya di sini adalah untuk bekerja, ya wajar kalau aku harus membersihkan kalau bergeser dan tidak menaruhnya dengan baik, karena fungsi aku di sini kan untuk mengelap-ngelapi tempat-tempat yang kamu taruh buat bedak dan juga buat krimmu. Ya, tapi kamu lihat ini tadinya nggak segini, tapi sekarang udah berkurang. Kamu memakainya ya? Terus temen aku bilang, enggak lah, buat apa aku memakainya, aku ada. Terus besoknya lagi, temanku juga punya krim seperti milik majikannya ya, karena memang dia ini kalau untuk make up ini harga yang mahal banget ya. Dulu satu paket aja harganya sampai 3.000 lebih. Nah, tapi warnanya dia sama warnanya juragan ini beda. Jadi seolah-olah tetap aja majikan ini mencurigai teman aku memakai make upnya dan juga krim dan juga beberapa bedak milik majikannya. Jadi hal itulah yang tidak membuat terima si majikan ini. Nah, karena pertengkaran itulah akhirnya majikan satunya lagi itu kan di sana kan ada 2 perempuan yo. Jadi majikannya adalah 2 perempuan cewek semuanya. Nah, satunya lagi ini yang kerjanya ini sebagai kerja di asuransi ya. Nah, satunya yang suka marah nuduh ini kerjanya di sebuah
rumah sakit ya, jadi sebagai suster. Nah, si majikan yang satunya lagi yang kerjanya sebagai asuransi ini membela si mbaknya ini. Enggak lah, dia enggak ngambil, mungkin kamu sendiri lupa naro atau mungkin kamu sendiri memakainya. Jadi dibela. Nah, dibela itulah si majikan satunya lagi ini enggak suka ya, enggak suka. Nah, ketiga sukaan itulah makin si juragan ini jadi kebenciannya terhadap mbak ini ya, karena ada pembelaan dari mbak satunya lagi yang kerja di asuransi. Nah, dari situlah sering cecok dan tidak cocok. Kalau sudah tidak cocok dan cecok, ini tidak tepat kalau tinggal satu rumah, apalagi terikat satu kerja ya, karena nggak nyaman. Apa-apa salah, itu salah, masak salah, kurang bersih, semuanya seperti itu. Jadi nggak nyaman ya kedua belah pihak ya. Yang satunya lagi males ngelihat cecenya, yang satu lagi ini salah itu lah. Jadi keduanya nggak cocok. Nah, hal itulah yang membuat antara keduanya ini bersitegang terus menerus. Pada puncaknya ketika si majikan satunya lagi yang kerja di asuransi ini kerja, akhirnya hanya ada si majikan satunya lagi dan juga si mbak ini. Nah, akhirnya si juragan ini memanggil orang di sebelahnya, tetangganya, yang dimana ia ini mengaku sebagai seorang polisi di sini. Nah, disitulah dikasih tahu dan diambilin sebuah kertas. Nah, di kertas itu ada pernyataan yang dimana bahwa si teman aku ini memutuskan kontrak kerja dan tidak menuntut apapun uang. Contoh uang interminitan, kemudian uang cuti tahunan, ini tidak boleh dituntut ya, nggak boleh dituntut. Dia yang harus menulis dan ia yang harus mengakui kalau ia memutuskan kontrak kerja secara interminit, jadi nggak dapat uang interminitan. Nah, dia juga tidak dapat uang cuti tahunan, hanya dapat uang tiket saja. Nah, hal itulah yang menjadi perdebatan di situ antara Cece dan juga mbaknya, sisi majikan ya, dan disaksikan oleh tetangganya yang konon ini mengaku sebagai Pak polisi tadi. Terus si polisi itu ngomong, kalau kamu nggak tanda tangan nanti aku penjarain kamu, aku tangkap kamu. Dengan berat hati akhirnya si mbaknya ini mau menandatangani. Nah, selepas menandatangani ini baru dia tuh mengirim ibaratnya keluhan ia ke grup kita. Terus aku tanya, kenapa kamu harus menandatangani kalau kamu tidak melakukan pencurian? Kalau dia mengancam seperti itu, berarti dia tuh menggunakan jabatannya untuk mengancam, padahal ia tidak sedang dalam bertugas. Itu tidak boleh ya, kecuali kalau ia sedang bertugas dan oke, kalau dia cuman bilang tok, tapi kan pengancaman ini kan juga tidak boleh dilakukan ya. Seharusnya ini bisa dilaporkan, tapi mbaknya atau teman aku ini sudah terlanjur menandatangani. Jadi kalau sudah menandatangani artinya ia sepakat ya. Seharusnya dia tidak usah tanda tangan dulu, udah langsung aja pergi. Nah, karena ia sudah tanda tangan, jadi ya udah, dia tidak mendapatkan hak-haknya semuanya, uang interminitan dan uang cuti tahunan, kemudian perjalanan 100 ia juga tidak mendapatkan ya. Jadi dari poin ini sekali lagi kawan-kawan untuk berhati-hati ketika menandatangani jenis surat apapun. Kalau nggak paham, walaupun diancam, tetap jangan mau tanda tangan ya. Jangan sampai seperti temen aku yang mungkin dalam keadaan tergesa-gesa, takut dan diancam, akhirnya dia mau menandatangani padahal dia tidak melakukan hal pencurian tersebut. Nah, pernahkah kawan-kawan mengalami hal yang sama, dituduh mencuri kemudian dikeluarkan? Kalau nggak dikeluarkan, kalau nggak keluar itu hari juga, maka akan dipanggil Pak polisi. Pernahkah kawan mengalami hal itu? Mungkin teman kawan-kawan silahkan nanti komentar di bawah video ini. Nah, itu aja ceritanya, semoga bermanfaat dan menjadikan ini semuanya adalah pelajaran bagi kita semuanya agar lebih berhati-hati. Channel ini duri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.